Menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi GeoGebra. Ini bisa online dan offline. Yang ini yang online pakai browser, pakai yang klasik karena nanti ada fitur speed sheet yang akan saya gunakan. Mari kita bahas contoh yang pertama. Toko sepeda merencanakan pembelian dua jenis sepeda paling banyak 50 unit untuk persediaan di tokonya, yaitu jenis sepeda lipat dan BMX. Harga satu unit sepeda lipat adalah Rp1.500.000 dan sepeda BMX adalah Rp2.000.000 per unitnya. Modal untuk pembelian sepeda tersebut maksimal Rp90 juta. Pemilik toko merencanakan penjualan sepeda untuk sepeda lipatnya itu adalah Rp1.750.000 dan sepeda BMX adalah Rp2.200.000. Berarti berapa sih keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pemilik toko apabila seluruh sepedanya itu terjual semua? Pertama, kalian harus membuat model matematika dari contoh tersebut. Situ persediaannya adalah 50 unit. Paling banyak berarti kurang dari sama dengan 50. Di sini kan ada dua jenis sepeda lipat dan BMX. Kita misalkan untuk lipat adalah X, untuk BMX adalah Y. Berarti X plus Y kurang dari sama dengan 50. Nah, di sini untuk klasifikasi yang kedua adalah satuan unitnya itu atau harganya sepeda lipat adalah Rp1.500.000 dan BMX adalah Rp2 juta. Modalnya itu adalah maksimal 90 juta. Artinya kurang dari sama dengan 90 juta ya. Tapi di sini ibu perkecil menjadi 3x plus 4y kurang dari sama dengan 180. Disederhanakan ini dibagi 500.000 untuk masing-masing harga sepeda lipat, sepeda BMX ya. Ini adalah bentuk grafik dari pertidaksamaan yang tadi kita ketikkan dari model matematika contoh pertama. Ini bisa kalian perkecil supaya terlihat jelas grafiknya. Oke, ini dia. Nah, setelah itu kalian mencari titik potong ini dengan cara memakai persamaan garis, yaitu kita ketik lagi X plus Y sama dengan 50. Nah, ini kita ganti garis ini adalah garis G misalnya. Oke, lalu yang kedua adalah 3x plus 4y sama dengan 180. Nah, kita ganti juga ininya apa? Nama garisnya adalah dengan H, garis H. Jadi garis persamaan H. Lalu kalian tentukan titik ekstrim dari grafik ini yang diarsir ya. Nah, dengan menggunakan ini simbol ini adalah perpotongan dua objek, kliknya. Nah, ini garis G terhadap sumbu X titik A, lalu garis G terhadap garis H jadi titik B, garis H terhadap sumbu Y jadi titik C. Nah, ini ya sudah dapat. Yang A adalah 50,0, B 20,30, yang C adalah 0,45. Nah, lalu kita ke speed sheet ya. Klik yang tombol pojok kanan itu, kita cari titik pojok terhadap fungsi tujuannya. Kita baca lagi soalnya. Di sini pemilik toko ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan sama pembelian. Penjualannya itu kan Rp1.750.000 untuk sepeda lipat. Dia belinya kan Rp1.500.000. Artinya kita kurangi dulu, 1.750 dikurangi 1.500.000 adalah Rp250.000. Nah, untuk sepeda BMX itu kan menjualnya adalah Rp2.200.000, belinya adalah 2 juta. Artinya 2.200.000 dikurangi 2 juta. Jadi fungsi tujuannya adalah kita ketik F dalam kurung X, Y sama dengan 2.500.000 X untuk yang sepeda lipat
ditambah 200.000 Y untuk sepeda BMX. Oke, ini untuk titik pojok kalian tidak usah mengetik lagi 50,0 atau 20,30 atau 0,45. Kalian tinggal ketik titik A, B, dan C nya saja. Jadi nanti muncul sendiri di speed sheet itu. Oke, seperti ini ya. Jadi A nya adalah 50,0, B nya 20,30, C nya adalah 0,45. Nah, untuk fungsi tujuan kalian tidak harus menghitung lagi, tinggal kalian ketik F dalam kurung A. Oke, ini sudah muncul adalah 12.500. Yang titik B adalah F dalam kurung B menjadi 11 juta, F dalam kurung C adalah 9 juta. Oke, kita lihat dulu, kita renggangkan supaya terlihat semuanya. Oke, ini seperti ini. Nah, berarti kan tadi dalam soal kita mencari nilai maksimal atau keuntungan terbesar dalam penjualan semuanya. Artinya dari titik A, B, C yang paling besar keuntungannya atau fungsi tujuannya adalah yang ini, yang 12.500 ya. Karena yang titik B itu kan 11 juta, titik C adalah 9 juta. Artinya harga terbesar, harga jual terbesar atau maksimal itu adalah 12.500.000 rupiah. Artinya kalau si pemilik toko ini mau keuntungan terbesar, maksimalnya adalah 12.500.000 rupiah. Itu ya. Jadi di sini kalian harus lebih paham membaca soal cerita ya. Kalau salah sedikit artinya fungsi tujuannya juga tidak benar atau tidak maksimal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke, kita bahas contoh yang kedua. Nilai minimum dari fungsi tujuan f dalam kurung x, y adalah 5x plus 10y. Dengan kendalanya itu adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan 24, 10x plus y lebih besar sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini pada nilai minimum ini semuanya lebih besar sama dengan. Oke, kita ketik di GeoGebra kendala-kendala yang tadi di soal, yaitu 2x plus 3y lebih besar sama dengan 24 dan 10x plus y lebih besar sama dengan 10. Syaratnya adalah x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini adalah grafiknya. Oke, kita perkecil dulu grafiknya, kita posisikan. Nah ini kenapa sih? Kan tadi sudah dibatasi, tapi di sini arsirannya tidak terhingga karena di sini soalnya adalah lebih besar sama dengan semuanya ya. Nah, terus kita ketik lagi untuk persamaan garis pertama, kita namakan garis G. Nah, lalu garis yang kedua, persamaan garis kedua adalah garis H yang 10x plus y sama dengan 10 ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita ke langkah memberikan titik-titik ekstrim. Artinya titik ekstrim adalah titik yang terarsir dua garis persamaan. Ini ada garis G terhadap sumbu X, garis G terhadap garis H, dan garis H terhadap
garis Y. Jadi ada 3 titik yang terlewati oleh arsiran 2 garis tersebut ya. Yang A adalah 12,0, yang B adalah 0,21,786. Nah, yang ini biasanya akan berbeda hitungan langsung dan hitungan di GeoGebra. Nah, garis C itu ada titik C adalah 0,10. Nah, misalnya kalau misal kita kasih titik D di sini, ini tidak ya, salah. Kenapa? Karena di situ tidak ada arsiran yang terlewati 2 garis. Oke, setelah itu kita ketik lagi fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya tadi kan di soal adalah f dalam kurung x, y sama dengan 5x plus 10y. Nah, ini fungsi tujuannya. Jadi kita mau cari titik pojok fungsi tujuan dari ini. Nah, kita tampilkan spreadsheetnya lagi. Kita ketik titik pojok adalah titik yang terlewati arsiran. Lalu fungsi tujuannya yang tadi yang 5x plus 10y ya. Oke, nah di titik pojok kita tinggal ketik titik A, titik B, titik C, A, B, C gitu ya. Jadi tidak usah kalian ketik lagi 12,0, 0,21, 0,786 atau 0,10. Jadi tinggal kalian ketik A, B, C. Nah, untuk fungsi tujuan juga sama ya. Karena kalian sudah mengetik di sebelah sini ada 5x plus 10y, maka kalian di sini tinggal ketik f dalam kurung titik A, tutup. Nah, ini dapat 60. F dalam kurung B ini dapat 79,64. F sama dengan C adalah 100. Nah, kalau berhitungan langsung titik B itu adalah 80 ya. Cuman karena di GeoGebra itu posisi titiknya tidak pas, maka dia dapatnya koma. Kalau dibulatkan jadi 80. Nah, yang diminta dari soal adalah nilai minimum ya, minimum. Berarti kalau minimum artinya nilai terkecil adalah 60 pada titik pojok A adalah 12,0. Alhamdulillah, sampai sini saja penjelasan dari Ibu tentang menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan menggunakan GeoGebra. Semoga kalian bisa memahaminya. Ini hanya sedikit ilmu dari Ibu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.